Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi di Berita Game Mingguan. Ini minggu terakhir di bulan November. Wah, ya, finally gitu. Nah, ini ada saya Rama dan Badidus. Kita bawa berita apa aja hari ini? Ada harga game Steam di Turki dan Argentina naik 3.000%, buset. Terus ada League of Legends Worlds 2023 jadi turnamen e-sports paling banyak ditonton. Waduh. Lalu Toge Production akuisisi developer A Space for the Unborn. Wow. Terus ada Nier akan terus berlanjut selama Yoko Taro-nya masih hidup. Kemudian ada lagi publisher game Rise of Kong kembali berulah. Ada apa ini? Nah, ini agak susah ini. Nah, yang terakhir ini ada sedikit berita update tentang Black Myth Wukong, tapi tidak seperti yang kalian bayangkan. Mari kita mulai saja. Yuk. Oke, kita mulai aja dengan berita pertama kita dari Game Steam. Oh, gua dulu berarti. Iya. Oke, jadi untuk menyesuaikan inflasi dan mata uang yang lemah, kata si Valve, mereka akhirnya mengganti standar mata uang. Jadi bukan cuma naikin doang. Jadi dulu mata uang di Turki dan mata uang Argentina tuh dijadiin pondasi buat game Steam di sana. Tapi sekarang karena mata uangnya melemah, terus banyak penduduk digital yang pindah-pindah region buat beli game murah. Iya. Jadi gua tahu ada penduduk Turki dan penduduk Argentina yang lagi nonton. Mereka akhirnya memutuskan buat ganti mata uang itu jadi USD. Jadi semua game di Turki dan game Argentina Steam itu semuanya standarnya USD sekarang. Disesuaikan dengan global. Iya, makanya pedas banget. Jadi konsekuensinya adalah bukan beberapa game ya, tapi hampir semua game naik. Sebagian besar bahkan ada yang naik sampai ratusan sampai 3.000 8.000% gitu. 3.000%, 8.000% tuh tercatat di sana gitu. Itu dia naiknya berkali-kali lipat. Itu salah satu game yang paling naik tuh apa tuh yang lo tahu? Jadi nggak tahu sih, banyak katanya beberapa game yang AAA lebih banyak naik, tapi kebanyakan game Jepang yang paling parah katanya. Jadi dulunya murah, sekarang benar-benar dipatok seluruh global, jadi naik gede. Tapi ada beberapa juga yang masih murah hati lah, kayak Super Giant Games itu mereka masih ya udahlah kita masih ada game pricing pakai Turki sama Argentina gitu. Tapi karena game indie juga sih ya. Developer indie game indie si Super Giant. Jadi mereka lumayan masih baik. Jadi ya situasi ini memang tidak lagi bisa terbantahkan. Ini memang sesuatu yang juga dilakuin Sony beberapa waktu lalu. Jadi Sony juga di PSN-nya. Di PSN-nya juga Turki mereka naikin sesuai inflasi juga. Jadi ya tidak ada lagi namanya region hopper. Jadi penduduk Turki dan penduduk Argentina di Indonesia yang sama ini pakai ini region buat beli game murah ya. Selamat datang kembali ke tanah air. Kami cinta kalian, kami rindu kalian. Nggak bisa lagi beli game murah. Gue nggak kebayang satu sih. Apa? Final Fantasy Rebirth ntar berapa harganya? Ya lu nggak bisa lagi pakai Turki sama Argentina. Lu Indonesia udah. Aduh. Negara men mahal nggak apa-apa. Gini. Oke, berita selanjutnya datang dari League of Legends World 2023. Jadi turnamen e-sports paling ditonton sepanjang sejarah. Paling banyak ditonton sepanjang sejarah. Ini dendam pribadinya. Gue ada sedikit sentimen pribadi. Silakan dikeluarkan undang-undangnya. Ada karena apa? Kemarin tiba-tiba di forum shit posting gitu loh. Forum shit posting. Oke. Ada kalau nggak salah kan kemarin ada yang nonton bareng di satu venue lah gitu. Wah sepi nih yang nonton League of Legends katanya gitu. Di Indonesia. Di Indonesia gitu loh. Karena League of Legends game PC sudah tidak signifikan lagi di Indonesia gitu loh. Ada game PC berarti ini adalah komunitas bukan PC gitu ya. Komunitas bukan PC. Tapi gini, gue juga harus melihat dari pandangan lain. Kalau memang game-game mobile di Indonesia, mobile di Indonesia itu memang lebih lebih gede sekarang karena ya tiap orang siapa sih nggak punya HP udah bukan jadi tersier lagi sekarang udah jadi primer. Jadi gue nggak heran kalau misalnya ya game mobile itu jadi lebih tren gitu loh. Tapi bukan berarti PC-nya dilupakan karena kalau lihat di sini ada berapa? Ada 6,4 juta penonton dari beragam platform menontonnya di saat yang sama. Itu belum termasuk warga China. China. Jadi gede banget yang nonton si League of Legends ini. Apalagi League of Legends sampai sekarang masih jadi MOBA nomor 1 terpopuler di dunia. Di dunia. Bukan gitu di Indonesia. Bukan di Indonesia. Memang harus diakui
Game yang dielu-elukan di sini ya gue nyebut aja Mobile Legends ya. Sudah mulai naik, sudah tambah naik lagi, tapi secara secara total global masih lebih rendah di bawah League of Legends, Dota 2 sama satu lagi atau lagi pokoknya dia di bawah League of Legends sama Dota 2 masih di bawah gitu. Kalau nggak salah nomor 4 kalau nggak salah. Tapi again nomor 4 kalian cukup berbangga dong nomor 4. Secara global global soalnya gitu. Kemarin karena gue gamer Dota 2 tapi gue penasaran kan. Gue sempat masuk ke YouTube terus pengen lihat Worlds ada di halaman depan. Itu nonton tuh sekitar 500,000 orang gitu online. Dan gue nggak pernah lihat angka live sebanyak itu sebelumnya. Gue gila parah banget. Dota aja nggak sampai segitunya. Jadi gue lumayan takjub dengan tapi Dota ini selalu dianggap hadiah terbesar, hadiah MOBA hadiah e-sport terbesar. Nah, ya penontonnya memang sekarang mencapai rekor ya. Ini paling banyak yang ada sekarang gitu. Ya Congress League of Legends lah. Congress. Oke, berita selanjutnya dari gue. Jadi kalau misalnya lu termasuk orang yang penggemar Nier Automata, yang mungkin nanti game yang akan naik harganya gitu. Tidak bisa murah ini game. Lu akan harus berbahagia karena si Yosuke Saito, produsernya Square Enix bilang ini franchise bakal lanjut kok walaupun kagak ada infonya sekarang ya. Selama si Yoko Taro masih hidup gitu. Jadi Yoko Taro adalah kalau nggak tahu yang si director yang pakai topeng gede itu. Kemarin pakai topeng ganti gara-gara topengnya hilang, topeng Emilnya hilang. Dia sempat panik. Jadi dia bilang sama Yoko Taro masih hidup, ini franchise akan lanjut. Karena memang ada sempat kekhawatiran soalnya setelah Automata sukses, diskusi soal Nier seolah tenggelam. Terus si Taro itu lebih banyak terlibat sama proyek-proyek non Nier gitu. Ada Nier. Ada game RPG bareng Square Enix, ada game mobile juga bareng Sega. Terus Sino Alias juga. Jadi orang pada pikir ini lanjut apa enggak gitu. Terus ya si Saito bilang tetap lanjut. Nah ada berita bagus juga. Si Saito bilang dia sama Yoko Taro ada game lain, tapi bukan Nier. Itu bakal di-announce di 2024 ntar gitu. Nah ini not even part of Nier gitu. Not part Nier. Jadi kita nggak tahu gamenya apa, tapi ada spekulasi dan harapan semoga ini berhubungan sama Dragon Guard gitu. Dragon Guard juga. Dragon Guard kan masih satu universe sama Nier. Oh iya benar juga. Iya. Semoga dihitung Dragon Guard bukan Nier gitu. Oke. Gitu. Serinya di situ gitu. Ya. Jadi gue juga pengen rekomendasiin kalau misalnya belum pernah main Nier Automata, silakan main. Belum pernah main ya. Kalau misalnya penggemar anime, lu tahu Madoka Magica, bentuk imut cerita berat sekali itu Nier Automata. Jadi sengaja dibikin karakternya seseksi mungkin buat lu masuk. Tapi ketika lu main itu filsafat abis gitu. Jadi ya kira-kira demikian. I mean, siapa sih yang tidak kenal dengan Tubi? Ya, Tubi pensil yang mengkilat gitu loh. Jadi ya ada nutup mata gitu ya. Agak susah gitu pensilnya. Susah. Sampai sekarang buat gua Nier itu ya mungkin karena pemain mainstream ya. Nier itu Tubi. Iya, tapi semua orang yang terjun pasti coba. Oke. Gue juga salah satu belum nyoba Nier Automata. Kita coba nanti. Oke. Lanjut lagi berita dari developer game Indonesia dan publisher game Indonesia. Toge Production akuisisi developer A Space for the Unbound. Jadi Mojiken ya. Ya, Mojiken Studio. Kongres. Udah kemarin dapat nominasi di TGA 2023. Semoga menang. Karena waktu berita ini dibuat belum ada pengumuman. Semoga menang. Semoga menang di Games for Impact. Dan gue juga ngelihat game-gamenya Toge Production sama Mojiken itu mirip-mirip. Yeah. Jadi fokusnya di cerita, banyak juga pakai simple gitu secara mekaniknya gitu. Banyak yang pakai pixel art gitu. Dan gue udah main beberapa dan selalu ceritanya tuh berat di hati gitu kayak gitu gimana apa sih When the Past Was Around. Itu game tanpa teks, tanpa ngomong tapi kena. Sama menggambarkan kehilangan orang yang dicintai gitu. Tapi puzzle-nya keren sekali puzzle-nya. Mundur berapa layar? Gini caranya. Gue sih berharap akan lebih banyak lagi yang bisa mereka hasilkan sih di masa depan. Karena buat gue ini developer dan publisher yang membuat gue punya harapan sama game Indonesia. Salah satu ya, ada Happy Production juga yang bikin Dread Out.
Get Out, terus ada Digital Happiness. Digital Happiness. Terus ada Gambir juga. Gambir Studio. Terus Banyak. Protocol juga. Jadi gue kayak ini salah satu yang kalau misalnya gabung ini bisa lebih banyak lagi nih game-game yang lucu nih. Sebenarnya sih gue lebih penasaran sama satu hal sih. Jadi ada satu yang lumayan, kita nggak ngomongin harga lah, mereka nggak ngomongin berapa duit yang dikelontorkan. Cuman Tauge Production ini lumayan nakal gitu. Dalam tanda kutip pemberian nama. Jadi ini bukan akuisisi pertama, mereka sempat akuisisi juga namanya Tahu Games sebelumnya. Jadi dia Tauge dan Tahu, jadi kayak ketoprak gitu. Nah, si Tahu Games mereka ganti nama jadi Tauge Production Kediri. Yang memang lokasinya di Kediri. Yang mereka singkat namanya Toket. Jadi dengan Mojikan Studio ini gue berharap namanya juga sama nakalnya please. Oke, lanjut lagi berita dari Game of the Year. Publisher Game of the Year. Ya, publisher Rise of Kong kembali berulah. Dia rilis game buruk terbaru. Sorry. Game of the Year terbaru. Walking Dead Destinies. Congrats. Jadi kalau buat yang belum tahu, ya publishernya namanya Game Mill Entertainment dengan publishernya Flux Game dari Brazil. Sebelumnya yang developernya dari Flux Game dari Brazil. Sebelumnya Rise of Kong dari mana? Rise of Kong juga si Game Mill, tapi dia developernya nggak salah dari Chile or something. Dari Chile gitu. Dan harga gamenya 700.000 guys. Gue mendingan beli Street Fighter diskon loh kalau kayak gini. Gue mending gacha sih. Mending gacha juga. Ini seriusan nih Game Mill. Lo kandidat publisher of the year banget loh kalau begini. Sangat gitu. Memang kualitasnya memang parah banget. Parah banget loh. Kalau lihat dari cutscene yang ada ya, kalau ntar gue kasih lihat di sini, kayak game PS2 atau PS3 gitu kurang lebih. Dan dengan game mobile yang ada sekarang kayak kok ya lebih kayak game mobile jadinya. Kok begini? Tapi membuat penasaran kan gimana caranya ini publisher bisa secure hak atas King Kong dan Walking Dead dapat loh. Gimana antara dia koneksinya imba atau kedua cuci duit? Jadi ada spekulasi juga katanya jangan-jangan publisher memang cuci duit gitu. Front cuci duit. Tapi ya spekulasi doang dan Game of the Year guys. Nambah lagi satu Game of the Year. Kalau kalian kemarin kan ngomong, Game of the Year Gollum, terus Rise of Kong, ada lagi Walking Dead Destinies. Aduh. Menarik sih, maksudnya kayak semoga kalau memang konsisten jelek terus ya mungkin ada kemungkinan si orang-orang pada main game Mill ke masa depan tuh pengen lihat sejelek apa gamenya. Bisa jadi pasarnya ada khusus gitu. Lo bisa jadi dia Game Mill ini jadi kayak sutradara itu yang suka bikin film-film franchise game yang jelek. Jadi ciri khasnya Game Mill tuh bisa jadi itu. Orang nonton buat ketawa. Ada loh orang yang main game hanya untuk menikmati jeleknya si game itu. Ada loh. Eksis orang-orang seperti itu. Tapi ada orang-orang kayak gitu. Ada. Nah, ini berita terakhir lumayan nih. Ini berita terakhir yang lumayan nakal, tapi akan memang menarik untuk dibicarakan juga. Jadi gue masukin ke sini. Jadi gimana mulainya ya? Jadi gue akan mulai dengan membiarkan Rama menuliskan kata rancap di sini. Oke, rancap gue taruh di sini ya nanti. KBBI rancap ya. Jadi lu baca sendiri, gue tidak akan ngobrol karena ini berpotensi bikin monetisasi kuning. Jadinya rancap KBBI di sini. Jadi Berani Wukong, developer asal Cina-nya namanya Game Science itu baru bilang kalau desain siluman ular yang mereka bawa ke dalam game itu cocok buat bahan rancapan katanya atau bahan merancap gitu. Apa sih merancap? Tetap kembali ke sana. Di sini lagi, kita lagi di sini ya. Jadi kenapa menarik karena memang ini bukan berita baik ya, ini bukan berita baik. Jadi seperti halnya MiHoYo, kita tahu gamenya, tapi kita nggak pernah tahu culture di dalam gamenya. Iya. Karena Cina termasuk developer yang tertutup lah semuanya gitu. Tertutup. Even kayak Tencent sekalipun nggak ada wawancara dari Barat segala macam kayak MiHoYo, sama kayak Game Science ini. Nah, IGN salah satu situs gaming paling gede di dunia itu berusaha menginvestigasi ke dalam budaya internalnya Game Science ini dan menemukan
kalau kebanyakan dari mereka tuh sexism alias lumayan anti wanita in a way atau memandang rendah pekerja wanita. Dan budayanya itu kental dari petinggi sampai paling bawah katanya. Dan sempat dibela sama satu petinggi katanya ini memang culture kerja di Cina gitu. Lumayan dinormalisasi. Terus sementara di kalangan developer Cina, maksudnya katanya untuk developer wanita-wanita Cina, game science itu sudah masuk dalam list yang kita tuh nggak mau kerja di situ gitu. Jadi jelek banget namanya gitu. Nah, ini diperparah dengan salah satu post sosial media technical artisnya yang sempat keluarin gambar siluman ularnya, terus bilang, tenang kok, kalau misalnya lu tutup bagian bawah mukanya siluman ular, lu masih bisa jadiin dia bahan buat ngerancap katanya. Oh my god, ini developer gitu. Tapi kasih gambar siluman ularnya di sini. Jadi katanya mukanya doang tuh masih bisa buat ngerancap. Nah, masalahnya adalah ya kita nggak pernah tahu apakah konsekuensi laporan ini bakal gede atau enggak, karena China itu anti cancel lah gitu. Tapi kalau misalnya ini punya traction yang gede, bisa jadi mempengaruhi kayak publisher global atau kerjasama sama brand-brand global yang ya memang mengusung kesetaraan gender dalam lingkungan kerja tuh kayak ya yang ini kayak kita mesti hati-hati or something gitu. Tapi sejauh pas kita bikin ini sih belum ada konsekuensi yang jelas bagaimana gitu. Itu dia tadi berita-berita minggu terakhir di bulan November. Ada yang tadi baru saja kita sebut Black Myth Wukong, ada materi rancapnya. Terus ada ini Game of the Year, salah satu calon Game of the Year lagi dari developer dari publishernya Rise of Kong. Terus ada Toge Production dengan Mojiken, selamat. Nah, kemudian Nier akan terus hidup selama Yoko Taro tetap hidup. Nah, terus again League of Legends penonton terbanyak. Penuh dendam itu ngomongnya. Kemudian Steam di Turki dan Argentina naik hingga 300%. Selamat datang kembali ke Indonesia semua. Senang. Kita bertemu lagi minggu depan dengan berita-berita yang lebih menarik lagi. Akan selalu ada berita yang menarik sih sebenarnya. Sebenarnya lebih banyak, banyak banget. Tapi kita pilih yang paling menarik di minggu ini menurut kita gitu. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi. Dah. Tapi kalau ngeliat dari desain, not even berasa siluman ular putih zaman dulu yang gue tonton soalnya sih. Si Wukong pernah bunuh semua putih sih? Gak pernah kan kayaknya? Gak pernah, cuman tidak seseksi itu lah. Tidak seseksi itu gitu, cuman harus gitu. Tapi kalau misalnya putus asa ya, tidak, jangan kita jago.